salam intelektual. Hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya pengamanan dan pemeliharaan aset. Bayangkan sebuah pemerintah daerah membangun rumah sakit dengan anggaran miliaran rupiah, membangun jalan, membeli ambulans, membangun gedung pelayanan masyarakat. Namun beberapa tahun kemudian gedung mulai rusak, kendaraan mulai tidak terawat, alat kesehatan tidak berfungsi, bahkan ada aset yang hilang dan disengketakan. Ironisnya, masyarakat tetap membutuhkan pelayanan. Disinilah kita sadar bahwa membangun aset ini penting, tetapi menjaga dan merawat aset jauh lebih penting. Aset daerah bukan hanya kekayaan pemerintah, tetapi amanah publik yang harus dijaga untuk masa depan masyarakat. Kita akan membahas pentingnya memahami pemahaman dan pemeliharaan aset daerah. Dalam siklus manajemen aset daerah berdasarkan PP Republik Indonesia nomor 28 tahun 2020, tahap kelima yaitu pengamanan dan pemeliharaan aset menjadi salah satu tahap paling krusial. Mengapa? Karena banyak aset daerah sebenarnya memiliki nilai yang sangat besar, tetapi gagal memberikan manfaat maksimal karena tidak diamankan, tidak dipelihara, tidak diawasi dengan baik. Akibatnya, aset rusak sebelum waktunya, aset hilang, aset disengketakan, dan bahkan menjadi beban anggaran daerah. Padahal aset daerah seharusnya menjadi pendukung pelayanan publik, penggerak pembangunan, dan sumber kesejahteraan masyarakat. Fenomena nyata di pemerintah daerah secara umum. Saat ini, banyak pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan nyata dalam pengamanan dan pemeliharaan aset daerah. Persoalan ini bukan hanya masalah administrasi, tetapi juga berdampak langsung pada pelayanan publik dan kerugian keuangan daerah. Yang pertama, banyak tanah Pemda belum bersertifikat. Fenomena yang sering terjadi, tanah milik Pemda belum memiliki sertifikat resmi. Batas lahan tidak jelas, dokumen kepemilikan tidak lengkap, aset hanya tercatat di administrasi lama tanpa bukti hukum yang kuat. Akibatnya, terjadi sengketa dengan masyarakat atau pihak swasta. Aset dikuasai pihak lain, dan pemerintah daerah kesulitan membuktikan kepemilikan aset. Contoh nyata, banyak temuan BPK menunjukkan masih terdapat tanah sekolah, puskesmas, kantor desa, fasilitas publik yang belum bersertifikat atas nama pemerintah daerah. Akibatnya, ada lahan yang diklaim masyarakat, pembangunan tertunda, dan pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya hukum tambahan untuk hal tersebut. Kedua, gedung pemerintah rusak karena tidak ada pemeliharaan berkala. Fenomena yang sering terjadi, gedung pemerintah hanya diperbaiki ketika rusak berat. Tidak ada preventive maintenance, anggaran pemeliharaan sangat minim. Akibatnya, plafon bocor, instalasi listrik rusak, AC tidak berfungsi, cat gedung mengelupas, fasilitas pelayan menjadi tidak nyaman. Contoh nyata lainnya, di beberapa daerah ditemukan gedung pasar daerah kosong bertahun-tahun, bangunan olahraga tidak terawat, gedung pelayanan publik mengalami kerusakan sebelum umur ekonomisnya habis, padahal nilai pembangunan gedung tersebut mencapai miliaran rupiah. Contoh selanjutnya adalah kendaraan dinas tidak terkontrol dan minim perawatan. Fenomena yang sering terjadi, kendaraan dinas tidak memiliki jadwal servis rutin, kendaraan dipakai tidak sesuai peruntukan, kendaraan tidak diketahui keberadaannya secara pasti, dan kendaraan rusak tetapi tetap tercatat aktif. Akibatnya, biaya perbaikan membengkak, umur kendaraan menjadi pendek, pelayanan lapangan menjadi terganggu. Contoh nyatanya, masih sering ditemukan ambulans rusak karena keterlambatan servis. Kendaraan operasional menumpuk di pool dalam kondisi rusak. Kendaraan dinas dipakai di luar kepentingan pemerintahan. Ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan aset bergerak. Masalah yang keempat adalah data aset daerah tidak sinkron.
Fenomena yang sering terjadi saat ini, data aset di laporan administrasi berbeda dengan kondisi fisik di lapangan. Aset tercatat tetapi fisiknya tidak ditemukan. Aset ada di lapangan tetapi belum tercatat dalam Simbada dan IBMD. Perpindahan aset antar OPD tidak diperbaharui. Akibatnya, laporan keuangan daerah menjadi tidak akurat, menyulitkan audit BPK, muncul potensi kehilangan aset. Contohnya, dalam audit BPK sering ditemukan aset sekolah tidak sesuai jumlah inventaris, alat kesehatan tidak terdata dengan baik, komputer dan peralatan kantor tidak diketahui lokasinya. Fenomena ini menunjukkan bahwa inventarisasi aset masih menjadi tantangan besar di banyak daerah. Fenomena nyata selanjutnya di pemerintah daerah yang kelima itu adalah banyak aset idle tetapi tetap mengeluarkan biaya pemeliharaan. Fenomena yang sering terjadi, gedung kosong tetap membutuhkan biaya listrik dan keamanan. Lahan kosong tidak dimanfaatkan, bangunan lama terbengkalai. Akibatnya, aset tidak menghasilkan manfaat. Daerah tetap mengeluarkan biaya pemeliharaan. Potensi pendapatan asli daerah menjadi hilang. Contoh nyatanya, di beberapa daerah memiliki terminal yang tidak aktif, pasar daerah yang sepi, gedung X kantor lama yang kosong bertahun-tahun namun tetap membutuhkan biaya penjagaan, biaya perawatan dasar, dan biaya administrasi. Langkah teknis pengamanan aset. Agar aset daerah tetap aman dan terlindungi, pemerintah daerah perlu melakukan beberapa langkah teknis sebagai berikut, yaitu pengamanan administratif. Pengamanan administratif dilakukan dengan inventarisasi aset, pencatatan aset digital, pemberian kode barang, dan sistem informasi aset daerah. Tujuannya agar seluruh aset itu dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan. Langkah teknis selanjutnya yaitu pengamanan fisik. Pengamanan fisik dilakukan melalui pemasangan CCTV, pagar pengaman, kontrol akses, pengawasan terhadap aset. Tujuannya mencegah kehilangan dan kerusakan aset. Langkah teknis selanjutnya yaitu pengamanan aset melalui pengamanan hukum. Pengamanan hukum dilakukan dengan sertifikasi tanah, dokumen legal bangunan, perjanjian kerjasama aset. Tujuannya melindungi aset dari sengketa hukum. Langkah teknis dalam pemeliharaan aset. Pemeliharaan aset itu dilakukan agar aset tetap optimal dan memiliki umur pakai yang lebih panjang. Pemeliharaan preventif adalah salah satu langkah teknis dilakukan sebelum kerusakan terjadi. Contohnya servis kendaraan rutin, pengecekan instalasi listrik, maintenance alat kesehatan. Yang kedua, pemeliharaan korektif dilakukan ketika aset mulai mengalami kerusakan. Contoh, renovasi gedung, perbaikan jalan, penggantian komponen mesin. Langkah teknis ketiga dalam pemeliharaan aset yaitu monitoring kondisi aset. Dilakukan melalui inspeksi rutin, audit aset, evaluasi kondisi aset. Tujuannya agar kerusakan dapat dideteksi lebih awal. Berikut ini adalah contoh-contoh pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan pengamanan aset yang baik. Contohnya adalah pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung melakukan pengamanan aset daerah melalui sertifikasi aset tanah Pemda. Pemko Bandung bekerja sama dengan BPN untuk mempercepat sertifikasi tanah sekolah, taman kota, kantor pemerintahan, dan fasilitas publik. Pemerintah kota juga melakukan pengamanan aset melalui inventarisasi aset digital. Bandung mulai memperkuat pencatatan aset berbasis digital, sinkronisasi data aset antar OPD. Contoh nyata, banyak aset tanah yang sebelumnya belum memiliki legalitas lengkap mulai disertifikasi untuk menghindari sengketa lahan di wilayah perkotaan yang nilai tanahnya tinggi. Contoh selanjutnya yaitu pemerintah Kota Medan melakukan percepatan sertifikasi tanah aset daerah bekerjasama dengan BPN, melakukan digitalisasi dan inventarisasi aset daerah, dan penerbitan kendaraan dinas dan aset bergerak. Contoh nyata, di tahun 2022, Pemko Medan berhasil melampaui target sertifikasi aset tanah yang ditetapkan oleh KPK. Dampaknya mengurangi sengketa aset, memperkuat legalitas aset daerah, dan memudahkan pengawasan aset.
Contoh pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan pengamanan aset yaitu pemerintah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang dikenal aktif dalam pengamanan aset, terutama aset tanah dan bangunan. Penataan aset tanah telah dilakukan untuk pengukuran ulang aset, pemasangan patok batas aset daerah, dan validasi lokasi aset. Dan kemudian pengamanan fisik. Beberapa aset strategis dipasang, pagar pengaman, papan kepemilikan aset daerah. Contoh nyata, lahan milik Pemda yang sebelumnya rawan ditempati pihak lain mulai diamankan dengan pemasangan papan aset dan legalitas kepemilikan. Contoh pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan pengamanan aset selanjutnya yaitu Kota Makassar. Pemko Makassar melakukan pengamanan aset melalui digitalisasi dan pendataan ulang aset. Dilakukan untuk kendaraan dinas, bangunan daerah, dan aset fasilitas publik. Dan pemerintah Kota Makassar juga melakukan pengamanan aset melalui pengawasan kendaraan dinas. Pemerintah kota memperketat penggunaan kendaraan dinas, pencatatan aset bergerak, monitoring kondisi kendaraan. Sehingga kendaraan dinas yang tidak sesuai administrasi mulai ditertibkan dan mulai dilakukan pengecekan fisik secara berkala. Benang merah yang bisa kita ambil dari beberapa contoh pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan pengamanan terhadap aset yaitu daerah-daerah yang berhasil melakukan pengamanan aset biasanya memiliki fokus pada sertifikasi aset, inventarisasi aset digital, pengamanan fisik aset, penataan administrasi aset, dan pengawasan aset secara berkala. Pengamanan aset, saya ulang, pengamanan aset bukan hanya menjaga barang milik daerah, tetapi menjaga masa depan pembangunan daerah. Berikut ini adalah contoh pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan pemeliharaan aset yang baik. Pemeliharaan ini penting agar aset tetap berfungsi secara optimal, tidak cepat rusak, dan tetap mampu mendukung pelayanan publik. Berikut beberapa contoh nyata implementasi pemeliharaan aset daerah. Yang pertama, pemerintah Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya dikenal cukup konsisten dalam pemeliharaan aset publik, seperti pemeliharaan taman dan ruang publik. Itu dilakukan secara rutin melalui pembersihan taman kota, perawatan lampu taman, dan pengecekan fasilitas umum. Selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya secara konsisten dalam pemeliharaan aset publik yaitu pemeliharaan jalan dan drainase. Pemerintah kota melakukan perbaikan jalan berlubang secara berkala, normalisasi drainase, pemeliharaan trotoar, sehingga taman kota dan fasilitas publik di Surabaya tetap terlihat terawat dan aktif digunakan masyarakat karena adanya pemeliharaan rutin dari pemerintah kota. Kedua, contoh pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan pemeliharaan aset yang baik yaitu pemerintah Kota Medan. Pemerintah Kota Medan melakukan pemeliharaan gedung pemerintah, perbaikan fasilitas pelayanan publik, pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas publik. Contoh nyata, perbaikan fasilitas publik, kantor pelayanan masyarakat, dan infrastruktur di lingkungan dilakukan secara bertahap agar tetap layak digunakan oleh masyarakat. Dampaknya, aset tetap berfungsi optimal, pelayanan publik lebih baik, umur aset menjadi lebih panjang. Contoh ketiga yaitu pemerintah Kota Bandung. Pemkot Bandung melakukan pemeliharaan aset terutama pada fasilitas pelayanan publik, seperti pemeliharaan gedung pemerintah, dilakukan pengecatan berkala, perbaikan fasilitas gedung, maintenance instalasi listrik dan AC, kemudian pemeliharaan fasilitas pendidikan, sekolah-sekolah negeri dilakukan renovasi ruang kelas, perbaikan fasilitas sanitasi, pemeliharaan sarana belajar. Sehingga beberapa sekolah dan fasilitas publik di Bandung tetap berfungsi baik karena dilakukan pemeliharaan rutin sebelum kerusakan menjadi lebih besar. Selanjutnya, contoh pemerintah kota Yogyakarta. Pemerintah kota Yogyakarta dikenal cukup baik dalam pemeliharaan aset heritage dan fasilitas publik. Yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya yaitu melakukan pemeliharaan kawasan heritage dengan restorasi bangunan lama, pemeliharaan kawasan budaya, dan pengawasan aset bersejarah.
dan juga melakukan pemeliharaan sarana publik seperti halte, trotoar, pemeliharaan terhadap taman kota, dan fasilitas pedestrian. Sehingga banyak kawasan publik di Yogyakarta tetap terjaga kualitasnya karena pemerintah kota menerapkan pemeliharaan secara berkala. Pada akhirnya, aset daerah bukan hanya tentang bangunan, kendaraan, atau tanah yang dimiliki pemerintah, tetapi tentang bagaimana aset tersebut dijaga, bagaimana aset tersebut dirawat dan dipastikan tetap memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Karena aset yang tidak diamankan itu akan hilang, aset yang tidak dipelihara akan rusak, dan aset yang rusak tidak akan mampu memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat. Membangun aset membutuhkan anggaran besar, tetapi menjaga aset itu membutuhkan tanggung jawab yang jauh lebih besar. Dalam mendukung pengembangan tata kelola aset yang modern, inovatif, dan berkelanjutan, Universitas Sumatera Utara telah memiliki USU Smart Innovation Hub for Asset Management and System Intelligence, yaitu pusat kajian dan pengembangan inovasi di bidang manajemen aset yang dipelopori oleh program studi S2 Magister Manajemen Properti dan Penilaian Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Pusat kajian ini hadir sebagai wadah kolaborasi, konsultasi, riset, dan pengembangan sistem pengelolaan aset yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi modern. Jika organisasi Anda membutuhkan pendampingan dan konsultasi pengelolaan aset pemerintah maupun organisasi, pengembangan aset manajemen sistem intelligence, digitalisasi integrasi sistem aset, dan pengembangan inovasi manajemen aset, maka Anda dapat berkolaborasi bersama Universitas Sumatera Utara melalui USU Smart Innovation Hub for Asset Management and System Intelligence yang diketuai oleh saya sendiri, Profesor Dr. Elizabeth Siahaan, Sarjana Ekonomi, Master of Economics. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, dan subscribe untuk konten edukasi manajemen aset lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam intelektual.